Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3, kelompok seminar manajemen, dengan tema kepemimpinan. Yang pertama, ada Bapak Ronald Aspendi. Beliau bekerja sebagai staf legal di PT IBN. Yang kedua ada Bapak Joseph Panjaitan. Beliau bekerja sebagai auditor di Dirjen Pajak Republik Indonesia. Ketiga, ada Bapak Zainal Mutakin. Beliau seorang tenaga pendidik di SMA Plus YPHB. Keempat, ada Bapak Edi Gunawan. Beliau menjabat sebagai Kepala Bidang Keasramaan di Tariq bin Ziyad Boarding School. Kelima, ada Bapak Firman Agung. Beliau seorang guru SMPI Nurul Itishom. Selanjutnya ada Bapak Daniel Afif Hidayat. Dan yang terakhir Bapak Haris Rahman. Beliau staf Basnas Kabupaten Bogor di bidang teknologi informasi. Latar belakang masalah. 1. Sumber daya manusia. Sumber daya manusia dalam perusahaan perlu adanya gaya kepemimpinan yang baik dari seorang pemimpin dan motivasi yang membuat karyawan lebih semangat dalam mencapai tujuan perusahaan. Pemimpin merupakan seseorang yang mampu mengerjakan sesuatu dengan benar dan membantu yang lain dalam melakukan suatu pekerjaan. 2. Faktor-faktor yang dapat meningkatkan kinerja karyawan pada PT JCP Solusindo Abadi. Faktor-faktor yang dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja diantaranya adalah gaya kepemimpinan dan motivasi. Gaya kepemimpinan merupakan norma perilaku yang digunakan oleh seseorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang lain. 3. Motivasi karyawan pada PT JCP Solusindo Abadi. Seorang pemimpin wajib memberikan motivasi kerja kepada para karyawan, agar dapat memberikan kinerja terbaiknya dalam bekerja. Tugas pemimpin adalah menjaga motivasi karyawannya supaya tidak ada penurunan sama sekali bahkan hilang. Adapun cara meningkatkan motivasi kerja, selama perusahaan memiliki arah yang jelas, hormat yang baik terhadap sesama karyawan, dan mempunyai resources yang diperlukan karyawan dalam bekerja, maka besar kemungkinan karyawan akan bertahan di perusahaan. Karyawan yang tidak memiliki motivasi yang tinggi, maka tidak dapat memberikan performa dengan kualitas yang diharapkan. 4. Pentingnya peran dan fungsi gaya kepemimpinan di PT JCP Solusindo Abadi. Gaya kepemimpinan dapat dikatakan sebagai suatu kemampuan untuk mempengaruhi dan memotivasi suatu kelompok atau orang-orang ke arah tercapainya tujuan. Secara sepintas PT JCP Solusindo Abadi adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa konsultan dan pelaksana bangunan. Penelitian ini memfokuskan pada gaya kepemimpinan direkturnya dan motivasi yang diberikan kepada karyawan PT JCP Solusindo Abadi. Keberhasilan gaya kepemimpinan PT JCP Solusindo Abadi dapat diukur melalui penyelesaian tugas karyawan secara efektif dan efisien, serta melakukan peran dan fungsinya, dan itu semua berhubungan positif bagi perusahaan. Identifikasi masalah. Dalam menganalisis pembahasan, agar terlihat mudah, kelompok 3 membahas seminar manajemen kepemimpinan. Kelompok 3 memakai beberapa metode pengumpulan data sebagai bahan analisis dalam membuat seminar manajemen kepemimpinan. Adapun data yang didapat adalah data kualitatif, data yang langsung didapat dari sumbernya, diamati dan dicatat pertama kali oleh kelompok 3. Metode pengumpulan data yang digunakan kelompok 3 adalah 1. Penelitian pendahuluan, yaitu penelitian awal yang mana kelompok 3 melihat arah penelitian untuk mendapatkan gambaran dari masalah yang dibahas. 2. Penelitian kepustakaan, yakni segala upaya yang dilakukan oleh kelompok 3 mempelajari referensinya, mencari literatur yang berupa buku-buku karya tulis ilmiah, skripsi yang masih relevan untuk masalah yang dibahas. 3. Penelitian lapangan, yaitu salah satu metode penelitian yang dilakukan oleh kelompok 3 untuk mendapatkan data yang biasanya berupa data kualitatif yang tidak dengan literatur yang dalam dan langsung menuju objek yang diteliti untuk memperoleh data dan informasi. Jadi berdasarkan cara di atas, maka kami dapat mengidentifikasikan masalah sebagai berikut. 1. Gaya kepemimpinan PT JCP Solusindo Abadi dalam memotivasi karyawan belum maksimal.
2. Gaya kepemimpinan yang dibutuhkan di PT JCP Solusindo Abadi belum terarah. 3. Gaya kepemimpinan yang digunakan pemimpin PT JCP Solusindo Abadi belum mampu membuat karyawan bekerja secara maksimal. Rumusan masalah. Untuk memperkecil ruang lingkup penelitian kami, maka kami merumuskan permasalahan sebagai berikut. 1. Bagaimana gaya kepemimpinan di PT JCP Solusindo Abadi? 2. Bagaimana hubungan gaya kepemimpinan dan kinerja di PT JCP Solusindo Abadi? 3. Bagaimana kaitan gaya kepemimpinan dengan motivasi kerja di PT JCP Solusindo Abadi? Beberapa teori pendukung. Teori kepemimpinan. Menurut Kadarusman, Natural Intelligence Leadership 2012:7. 1. Self-leadership, memimpin diri. 2. Team leadership, team leader dan atau pemimpin kelompok. 3. Organizational leadership, pemimpin organisasi. Menurut Stoner, Harris dan Ida, Mengenal Bisnis edisi revisi 2022:76. 1. Kepemimpinan menyangkut orang lain. 2. Kepemimpinan menyangkut pembagian kekuasaan yang tidak seimbang di antara para pemimpin dan anggota kelompok. 3. Pemimpin tidak hanya memerintah. Teori kinerja, menurut Robbins 2006:115, kinerja terdapat faktor negatif yang dapat menurunkan kinerja karyawan, diantaranya adalah menurunnya keinginan karyawan untuk mencapai prestasi kerja, kurangnya ketepatan waktu dalam penyelesaian pekerjaan, sehingga kurang menaati peraturan, dan tidak ada contoh panutan yang harus dijadikan acuan, dalam pencapaian prestasi kerja yang baik. Menurut Robbins, 2016:260, indikator kinerja adalah alat untuk mengukur sejauh mana pencapaian kinerja karyawan. Beberapa indikator untuk mengukur kinerja karyawan adalah 1. Kualitas kerja, 2. Kuantitas, 3. Ketepatan waktu, 4. Efektivitas, dan 5. Kemandirian. Teori motivasi. Menurut Suranta, 2012, dampak motivasi karyawan pada hubungan antara gaya kepemimpinan dengan kinerja karyawan perusahaan bisnis. Menurut Asep Solikin, HM Facurahman dan Supardi, Anterior Journal, volume 16 nomor 2, Juni tahun 2017, kepemimpinan adalah kemampuan seseorang mempengaruhi dan memotivasi orang lain untuk melakukan sesuatu sesuai tujuan bersama. Kepemimpinan meliputi proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya. Tipe dan gaya kepemimpinan klasik. Dalam buku Mengenal Bisnis edisi revisi halaman 77, menurut Prof. Haris Mediistriyatno, mengatakan ada 3 tipe gaya kepemimpinan klasik, yaitu 1. Gaya kepemimpinan otoriter, di mana pemimpin memusatkan kekuasaan dan putusan-putusan pada diri pemimpinan sendiri. Pemimpin memegang wewenang sepenuhnya dan memikul tanggung jawab sendiri. Para bawahan hanya diberi informasi secukupnya untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh pemimpin. 2. Gaya kepemimpinan demokratis, pemimpin mendelegasikan wewenangnya secara luas. Pembuatan keputusan selalu dirundingkan dengan para bawahan, sehingga pemimpin dan bawahan bekerja sebagai satu tim. Pemimpin memberikan informasi sebanyak-banyaknya kepada bawahan tentang tugas dan pekerjaan mereka. 3. Gaya kepemimpinan bebas, pemimpin hanya berpartisipasi minimum. Para bawahannya menentukan sendiri tujuan yang akan dicapai dan menyelesaikannya sendiri. Perbedaan gaya kepemimpinan transformasional dengan transaksional. Haris dan Ida, Mengenal Bisnis edisi revisi 2022/90. Kepemimpinan transformasional, perilaku harismatik, pertimbangan individu, rangsangan intelektual, mengembangkan dan mengangkat nilai-nilai kebaikan dari bawahan, pertukaran pimpinan dan bawahan. Hasilnya kinerja melebihi harapan. Kepemimpinan transaksional, imbalan bersyarat, kontingen reward, pengecualian. Imbalan dari atasan dibalas dengan motivasi dan produktivitas bawahan. Hasilnya menyepakati kinerja. Adapun, langkah yang digunakan Direktur PT JCP Solusindo Abadi agar karyawannya bisa maksimal dalam bekerja, yaitu sebagai berikut. 1.
Motivasi karyawan ditingkatkan melalui training, terkadang mengerjakan yang dilakukan setiap hari, membuat sebagian besar karyawan PT JCP Solusindo Abadi dapat merasa jenuh dan bosan. Dampaknya motivasi mereka dapat menurun. Maka dari itu, untuk mengembalikan motivasi karyawan PT JCP Solusindo Abadi, perusahaan mengadakan training khusus karyawan. 2. Reward bagi karyawan yang berprestasi. Pemimpin PT JCP Solusindo Abadi memberikan apresiasi kepada karyawan yang berprestasi, berupa reward, bisa dalam bentuk bonus, insentif, dan promosi jabatan. Ini merupakan cara terima kasih yang dilakukan oleh pemimpin atas prestasi karyawannya. Cara tersebut terbukti karyawan lebih semangat untuk memberikan prestasi-prestasi untuk perusahaan. Salah satu yang sering digunakan PT JCP Solusindo Abadi adalah kompensasi uang kepada karyawan yang berprestasi. Analisis masalah. Dari pengamatan dan penelitian kami, maka analisis kami adalah 1. Setiap pemimpin memiliki cara atau gaya tersendiri di dalam meningkatkan kinerja karyawannya. Setiap pemimpin memiliki perilaku yang berbeda pula dalam memimpin para pengikutnya. Gaya kepemimpinan, atau cara yang dilakukan seorang pemimpin dalam mempengaruhi bawahannya dari pola karakter dan tingkah laku dari seorang pemimpin, untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan oleh perusahaan. 2. Karyawan memiliki penilaian berbeda-beda terhadap pemimpinnya. Penilaian pimpinan dilihat dari perilaku seorang atasan dalam memberikan instruksi kepada bawahannya, perhatian atasan kepada karyawannya, arahan pimpinan dalam mengkoordinir di bawahnya, sehingga bawahannya dapat memaksimalkan tugasnya masing-masing. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, 1. Kepemimpinan yang ada di PT JCP Solusindo Abadi adalah gaya kepemimpinan partisipatif. 2. Gaya kepemimpinan di PT JCP Solusindo Abadi menerapkan sistem kepercayaan kepada karyawannya, sehingga dalam pengambilan keputusan pemimpin selalu berdiskusi kepada karyawannya. 3. Pentingnya motivasi kerja dalam meningkatkan produktivitas dan semangat kerja PT JCP Solusindo Abadi. Motivasi mempunyai peran yang penting karena suatu usaha dari gaya pemimpin untuk menggugah, mendorong dan menimbulkan semangat kerja yang lebih baik lagi pegawainya. Saran. 1. Agar perusahaan bisa lebih menggunakan gaya kepemimpinan transformasional dibandingkan transaksional dan partisipatif, agar kiranya gaya pemimpin lebih ditambah aura harismatiknya di mata karyawan. 2. Agar gaya kepemimpinan perusahaan tidak menggunakan tipe otokratik dalam memimpin yang memaksakan kehendak ataupun pendapat dibandingkan kehendak atau keinginan yang lain. 3. Gaya kepemimpinan lebih meningkatkan motivasi kinerja karyawannya agar karyawannya dapat berprestasi dan mudah mencapai tujuan perusahaan yang diinginkan dalam hal keamanan dalam bekerja. Training motivasi yang dilakukan oleh perusahaan agar konsisten dalam melakukannya agar karyawan tetap semangat terus, dan adapun kebersamaan juga perlu ditingkatkan melalui liburan bersama, jalan-jalan, pantai dan bukit. Sekian dan terima kasih.